Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Setelah 2 minggu lamanya kita menunggu, akhirnya manga One Piece chapter 991 telah rilis dan lagi kembali menceritakan kisah yang begitu menarik. Sesuai prediksi kami sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang membuat suasana di kastil Onigashima semakin memanas. Dan setelah menunjukkan bentuk sulongnya, Inuarashi dan Nekomamushi akhirnya bisa menumbangkan seorang Jack. Nah, di video kali ini kami akan mereview hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 991. Baiklah, tak usah nganteni suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Chapter kali ini berjudul Izinkan Kami Untuk Mati. Cover story akhirnya mempersatukan Pound dengan kedua anak tercintanya. Setelah di cover sebelumnya, Sifon dan Lola memberikan tali kepada Pound untuk naik ke atas kapal BG. Akhirnya di sini mereka bisa berpelukan kembali untuk yang pertama kalinya setelah 26 tahun lamanya mereka berpisah. Akhirnya momen happy ending akan segera terjadi setelah lama sekali kita melihat kisah perjuangan Pound untuk bertemu anak-anaknya. Langsung saja kita masuk ke cerita utama. Panel awal memperlihatkan kondisi kerusakan setelah sebelumnya terdapat aksi gila dari dua supernova yang mengabruk Numbers dengan kolaborasi yang sangat baik namun tidak disengaja. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana kebingungan dengan aksi dari Drake. Mengingat sebelumnya, Drake merupakan seseorang yang menjadi bawahan dari Kaido. Mengapa dia mengeplak salah satu dari Numbers yang merupakan sekutu darinya? Kemudian Drake mengingat sesuatu yang dikatakan oleh Koby kepadanya ketika masih bersamanya. Koby berkata, "Luffy-san, jika dia menjadi temanmu, dia akan terasa sangat dekat denganmu. Tapi jika dia menjadi musuhmu, rasanya dia akan jauh sekali denganmu. Seperti itulah sifatnya." Lalu Koby berkata kembali, jika itu karena Luffy memiliki daya tarik tertentu. Ya, kita tentu tahu jika Luffy memiliki kekuatan paling mengerikan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Hal itu sesuai dengan perkataan dari Mihawk saat di perang Marineford, bahwa kekuatan sebenarnya bukanlah kemampuan seseorang dalam bertarung, tapi kemampuan untuk menjadikan satu persatu teman ataupun lawan menjadi sekutunya. Itulah kekuatan yang paling mengerikan di lautan One Piece. Dan hal itu dimiliki oleh Luffy. Oleh karena itu, hingga saat ini ada banyak sekali musuh-musuh lama Luffy yang kemudian menjadi sekutu untuknya. Selanjutnya panel kembali ke aula pesta, di mana Luffy saat ini berkata bahwa dia telah mengetahui siapa sebenarnya orang yang ada di depannya itu. Lalu Luffy sempat berkata apakah Drake juga benar-benar akan ikut untuk bertarung melawan Kaido. Lalu Drake mengiyakan, namun dia tak bisa mengatakan alasan yang sebenarnya mengenai tujuan awal dalam menumbangkan Kaido. Ya, dia tak bisa menceritakan kepada sembarang orang bahwa dia merupakan agen rahasia Sword dari pihak Angkatan Laut bersama Koby. Namun meski begitu, tujuan mereka masih tetap sama, yakni ingin mengalahkan Kaido. Mendengar hal itu, Zoro langsung bertindak dengan menghunuskan pedang ke arah Drake. Namun Drake masih bisa menahannya, dan terjadilah benturan keras antara dua pengguna pedang. Zoro berkata jika tidak ada waktu untuk bercanda di dalam kondisi seperti saat ini. Zoro seakan tidak bisa menerima bergabungnya Drake menjadi sekutunya tanpa alasan yang jelas, dan dia berupaya mencegah Luffy untuk terkecoh dengan omongannya. Mengingat Drake merupakan salah satu orang bawahan Kaido, sama seperti Hawkins. Drake mengelak jika dia kini tidak lagi tunduk terhadap Kaido, namun omong kosong belaka dari Drake tak bisa membuat Zoro menjadi percaya begitu saja tanpa dibuktikan dengan kebenarannya. Lalu Franky dan Jinbe juga tidak setuju untuk menjadikan Drake sebagai aliansi. Bahkan Jinbe berkata untuk menjauhkan Luffy dengan Drake, karena dalam dunia bajak laut mereka masih menjunjung tinggi harga diri dan martabat mereka. Mereka tidak bisa menerima seseorang semudah membalikan tangan, apalagi karena sudah jelas jika Drake sebelumnya merupakan salah satu kepercayaan Kaido. Namun anehnya, meski mereka bertiga telah berbicara ngotot seperti itu untuk tidak menerima Drake, Luffy kemudian malah menjawabnya dengan santuy bahwa itu tidak menjadi masalah besar baginya, dan dia langsung menyatakan jika Drake telah menjadi aliansi darinya. Jika mendengar seorang kapten berbicara seenteng itu terhadap musuh yang ingin bergabung dengannya, tentu kalian akan tahu jawaban dari para kru kapalnya akan seperti apa. Ya, saat itu juga Zoro, Jinbe, dan Franky langsung berkata secara serentak kepada Luffy dengan nada yang sangat kesal, "Jangan bercanda, tutup mulutmu, Bakayaru Sencho." Seakan penolakan mereka tidak ada gunanya di depan sang kapten kita yang pelodo itu, mereka tentu akan marah. Drake yang melihat pertengkaran kecil mereka menjadi kebingungan, namun akhirnya dia sadar jika perkataan Koby kepadanya mengenai Luffy memang benar adanya. Sebagai seorang teman, dia bisa merasa lebih dekat dengan Luffy.
Lalu di sisi lain, Page-1 dan Ulti yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat itu mulai curiga dengan pemimpin atau kapten dari kelompok bajak laut topi jerami di depannya. Ya, mereka sadar jika orang itu yang mana merupakan Luffy sebelumnya telah membuat kekacauan besar dan mempermalukan mereka di depan para kroco Kaido. Tentunya kekesalan mereka berdua langsung memuncak dan ingin sekali membidik Luffy dengan tangannya sendiri. Namun mereka langsung berubah ke dalam mode buaya iblis terkuatnya dan mengamuk di depan para samurai yang menjaga kelompok topi jerami. Tampaknya di sini Luffy sudah mulai berlari ke arah kastil bersama Sanji. Namun setelah melihat perubahan bentuk dari kedua bocah topi ropo, Sanji sempat heran dengan wanita cantik yang ada di hadapannya itu. Mata Sanji mungkin sudah mulai waras lagi setelah melihat ada wanita cantik di kastil Kaido. Lalu tanpa basa-basi, Page-1 langsung mencoba menyerang Luffy dengan mode buaya iblisnya dan mencegah Luffy untuk pergi menuju atap Onigashima. Namun dengan cepat serangannya itu dicegah dengan teknik Hisatsu Midori Boshi dan menciptakan sebuah tanaman besar yang meledak di tubuh Page-1. Meskipun ledakan itu tidak berpengaruh padanya, namun hal itu bisa menghambat Page-1 untuk menyerang Luffy. Kemudian Ulti bertanya-tanya siapakah yang melakukan hal itu kepada Pai-Pai kesayangannya. Ternyata ada seseorang di belakangnya yang berkata seperti ini. "Namaku Nami, keahlianku adalah membasmi kadal seperti kalian. Bersiaplah, untuk membasmi kalian aku harus menaburkan sedikit pestisida reptil." Meskipun wajah yang ditampilkan adalah Nami, namun sebenarnya yang berkata seperti itu adalah Usopp yang ada di belakangnya, karena takut aksinya barusan akan ketahuan oleh musuh. Kemudian Nami berkata jika dalam pertempuran yang sudah berlangsung ini mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Tapi perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya, dan tentu saja setelah musuh menyadari akan keberadaan mereka, akhirnya mereka berdua lari terbirit-birit menjauh dari sana. Namun Page-1 dan Ulti sudah menyadarinya, dan sepertinya mereka berdua akan segera mengejar si duo kucluk dan tak akan membiarkan mereka lolos. Kemudian di sisi lain, Sanji bersama Luffy mulai mencoba kembali untuk menuju ke atap Onigashima. Namun hanya beberapa langkah mereka berjalan, Luffy menyadari sesuatu dan langsung menyuruh Sanji untuk menutup telinganya. Dan ya, serangan secara mendadak dari Scratchman Appo bisa diantisipasi oleh mereka. Tampaknya setelah sekian lama, akhirnya Appo mulai beraksi kembali. Namun karena kelemahan darinya sudah diketahui, dia kini menjadi terlihat tidak berguna menurut kami. Tapi yang menarik menurut kami adalah teknik Kenbun Shokuhaki dari Luffy. Sepertinya kini Luffy bisa membaca serangan yang berbentuk suara atau mungkin bisa mencegah ledakan dengan melihat masa depan. Hal ini merupakan pengembangan dari kemampuannya, ataukah memang serangan Appo yang mengenai Luffy sebelumnya hanya sebatas perkenalan saja dan diperlihatkan cukup kuat. Kemudian sambil bernyanyi, Appo terus saja ngoceh untuk mencoba membuat 3 numbers yang sebelumnya telah tumbang untuk kembali berdiri. Dia seakan tak percaya mereka bisa dikalahkan semudah itu. Padahal sebelumnya para numbers ini telah menghancurkan banyak sekali kota dengan kekuatan mereka. Nah, di sini telah dikonfirmasi jika jumlah dari pasukan numbers ada 10 orang dan baru 5 orang yang telah diperkenalkan hingga saat ini. Berarti masih ada 5 lagi yang masih misterius dan mungkin mereka merupakan pentolan dari para numbers ini yang memiliki kekuatan lebih dari sebelumnya. Kemudian di sini juga akhirnya dikonfirmasikan oleh Oda jika harga bounty terupdate dari Scratchman Appo adalah 350 juta berry, yang berarti masih lebih tinggi daripada Sanji yang memiliki bounty 330 juta berry. Jadi apakah kekuatan dari Appo hanya sebatas itu saja? Jika mereka diadu, mungkin kekuatan Sanji kini sudah bisa melebihi Appo dengan jersey Steel Black yang dia miliki dan bisa tahan dari ledakan serangan Appo. Namun alasan mengapa bounty Appo cukup tinggi mungkin karena dia merupakan orang penting yang ada di kubu Kaido dan menjadi ancaman yang cukup besar. Namun kemungkinan memang kekuatan sebenarnya dari Appo belum dia tunjukkan sepenuhnya hingga saat ini. Kemudian dengan kekuatan buah iblisnya bukan cuma menciptakan ledakan, Appo bisa memanipulasi kuping seseorang untuk bisa tunduk padanya dan lalu mengendalikannya. Ya, terbukti salah satu numbers yaitu Hacha langsung menunjukkan aksinya setelah mendengar suara lenting dari Appo. Hacha kemudian mengangkat Jaki yang sebelumnya telah tumbang dengan kedua tangannya. Lalu Appo berkata apa yang terjadi jika raksasa kuno mengamuk. Tampaknya selain menggunakan kemampuannya, Appo bisa mengendalikan Hacha untuk menjadi senjata yang cukup menakutkan. Bahkan Jinbe sendiri berkata bahwa tidak ada yang lebih menakutkan dari para numbers. Namun lucunya di saat Hacha melihat robot Franky Shogun yang ada di depannya, ternyata dia malah menyukainya dan mengira jika itu merupakan robot mainan baginya. Mungkin karena mabok ciu, jadinya isi otak Hacha ini menjadi sedikit konslet.
Mengetahui hal itu, Jinbe langsung menyuruh Franky untuk berlari menuju ke dom untuk memancing Hacha menjauh dari tempat itu. Karena jika raksasa sebesar itu mengamuk, maka akan sangat merepotkan. Nah, sama halnya dengan kasus ini, berarti Numbers Jackie yang sebelumnya membawa Brasio Tank yang ditumpaki oleh Usopp dan Chopper juga mengira jika itu adalah robot mainan baginya. Tentunya setelah Franky berlari menjauh dari sana, Numbers saja bisa terpancing keluar untuk mengurangi masalah besar yang ada. Lalu di saat yang bersamaan, Zoro dan Drake terus saja bertengkar dan beradu pedang. Sepertinya Drake menjelaskan sesuatu kepada Zoro jika kemenangan mereka nantinya akan menjadi keuntungan juga bagi Drake dan yang lainnya. Hal itu cukup masuk akal untuk Zoro bisa menerima jika orang itu juga merupakan musuh dari Kaido. Namun justru Zoro masih curiga jika Drake merahasiakan sesuatu kepada mereka dan tidak mau mengatakannya. Lalu di sisi lain, mereka mendengar Apo yang sedang mengoceh sendiri. Setelah kepergian Hacha dari tempat itu, Apo meminta para Numbers lain yang sedang mabuk ciu untuk segera sadar dan bergegas melawan para pemberontak. Namun karena kuping Zoro dan Drake terasa uring-uringan saat mendengarnya, akhirnya mereka langsung menebas Apo secara berbarengan, hingga lagi-lagi Apo terpental cukup jauh. Lalu Drake berkata jika sejak awal dia sudah membenci Apo dan dia sendiri ingin sekali mengeplaknya untuk dirinya sendiri. Kemudian Zoro sendiri melanjutkan jika sekarang Drake bisa menjadi satu tim dengannya. Nah, sepertinya karena kasus inilah akhirnya Zoro bisa menerima Drake menjadi aliansi sekutu, meskipun sebelumnya Zoro kekeng untuk menolaknya. Lalu tak lama setelahnya terdapat hujan peluru yang cukup banyak mengarah ke tempat Zoro dan Drake. Ya, seseorang yang menembak peluru ke arahnya itu adalah Queen, yang sebelumnya telah mengincar Drake sebagai sasarannya. Seperti perkataan sebelumnya, jika Queen memang sangat ingin sekali membunuh Drake karena dia tahu kalau Drake merupakan seorang pengkhianat sekaligus mata-mata dari luar. Beberapa dari samurai yang ada di sana terluka cukup parah akibat terkena serangan tadi. Zoro sempat kaget ketika melihat Drake tengah diincar oleh seseorang. Lalu Drake tampaknya sangat terkejut melihat peluru yang ditembakkan oleh Queen ke arahnya barusan. Ada dua kemungkinan jika peluru itu merupakan peluru batu laut yang dipahat oleh para pengrajin di udon. Atau mungkin peluru itu merupakan wabah penyakit yang bisa menular dengan sangat cepat seperti saat di penjara udon. Mengingat julukan Queen adalah sang wabah dan dia bisa menciptakan berbagai virus yang cukup mematikan. Namun yang cukup menarik kali ini, apakah kemungkinan Zoro dan Drake akan bergabung dan bertarung bersama melawan Queen? Selanjutnya panel berganti ke sisi atap Gunung Tengkorak Onigashima. Di sana langsung memperlihatkan kondisi Jack di mana dia kini telah berhasil dikalahkan oleh Inuarashi dan Nekomamushi. Jack tampak babak belur dan salah satu taring mamutnya sudah patah. Namun sebelum berhasil dibunuh, Kaido akhirnya turun tangan sendiri untuk menghentikan pertikaian di sana. Kaido sangat respect terhadap aksi yang telah dilakukan oleh Jack. Jack merupakan salah satu All-Star yang merupakan orang pilihan Kaido. Oleh karenanya, dia tak akan tinggal diam jika melihat anak buahnya akan dibunuh. Jack yang telah terkapar meminta maaf kepada Kaido karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun Kaido kemudian menjawab perkataan darinya jika Jack bukanlah orang yang lemah. Hanya saja kedua sulong ini yang terlalu kuat untuknya. Wow, akhirnya bentuk sebenarnya dari Inuarashi dan Nekomamushi diperlihatkan secara jelas dan terlihat sangat gahar. Bahkan seorang Kaido saja mengakui kekuatan sebenarnya dari mereka berdua. Hanya karena tindakan para sulong ini, semua anak buah Jack termasuk Numbers Nagi berhasil ditumbangkan. Tapi meski begitu, Jack juga telah berusaha sekeras mungkin untuk bisa mengalahkan para sulong itu, meskipun dia sendiri terluka cukup parah. Lalu dimulai dari sini, akhirnya jalan pertarungan antara Kaido melawan 9 Akazaya telah terbuka lebar. Kinemon sebagai seorang pemimpin juga hanya bisa berterima kasih kepada para prajurit Ming yang telah berjuang hingga sampai saat ini. Kini giliran mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya demi mempertaruhkan segalanya. Kemudian Kaido mulai beraksi dan akan mengeluarkan serangan pamungkasnya. Dia berkata, bersiaplah untuk berlari sampai mati. Mari kita lihat seberapa banyak seranganku yang bisa kau hindari. Dan dengan cepat Kaido langsung melancarkan serangannya Boro Bridge. Sebuah semburan api dahsyat mengarah kepada Akazaya. Dan di saat yang bersamaan, Kinemon juga mulai menunjukkan aksinya sambil berkata, aku tak pernah memikirkannya sedikit pun. Dan dengan teknik rubah api Cleaving of Flames, Kinemon langsung menebas semburan api Kaido hingga terbelah menjadi dua. Bukan cuma itu saja, serangan Kinemon juga berhasil menyentuh langsung ke mulut Kaido dan sedikit memberi shock terapi padanya. Kemudian di akhir panel secara bergantian, para Akazaya lain juga berkata, melarikan diri sungguh menggelikan.
kami telah lelah melarikan diri dan bersembunyi. Sebagai samurai Oden sama, izinkan kami untuk mati, sambil membawamu kepada kematian itu juga. Ada kabar baik untuk kalian semua, bahwa minggu depan kemungkinan One Piece nggak libur. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa terhibur atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.